memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri misalnya, nih loh ijazahnya. Ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Harus diperiksa. Enggak juga katanya ya kan. Enggak apalagi juga. nanti dilihat fotonya itu foto siapa. Iya. Coba dicocokkan dengan Dumatno Budi Utomo. Alah, Dumatno lagi, Dumatno lagi. Kan seseorang tuh kan kalau misalnya bibirnya dari itu tipis gitu. Apa bisa kemudian termasuk bibir ya. Segitunya loh. Operasi kali Menyerang ya. Pak Kalau yang saya Jokowi. tadi sampaikan itu karena itu struktur tulang. Ya. Tapi Ya. kalau ornamen ya seperti bibir tebal gitu kan. Kan sekarang ada Momen ketika Faisal Assegaf kritik keras Aiman dan acaranya. Omong-omong. Orang berbicara caci maki Megawati dengan kedewasaan PDIP, kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif. Saya challenge tadi. Saya tahu Anda trauma. Oh enggak. Nggak usah tanggap Aiman. Ada Faisal Assegaf di sini. Tapi waktu saya diproses Anda nggak kemana-mana. Lah, salah. Anda buka Twitter saya. Saya buat membalance kepada Anda. Cuma Anda saja cengeng menghadapi masalah kecil itu. Wow. Pemirsa AsiaSentinel.com, media online dari Hong Kong merilis hasil investigasinya terkait kasus Senturi yang diduga melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono. Asia Sentinel menyatakan ada 30 pejabat negara yang memang berniat mencuri uang negara melalui Bank Senturi. Artikel hasil investigasi ini ditulis oleh jurnalis asing Asia Sentinel, John Berthelsen. Dalam artikelnya, Berthelsen menuliskan adanya dugaan konspirasi mencuri uang negara hingga 12 miliar US dollar dan 12 pencucian miliar uang US dilakukan melalui perbankan internasional. Artikel berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencucian uang. 30 pejabat. Laporan hasil investigasi itu disebutkan merujuk pada analisa forensik atas berbagai bukti yang dikompilasi oleh Satuan Tugas Khusus Investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta beberapa negara lainnya. Wow. Luar biasa. 689 miliar. Gede banget. Wah, ini skandalnya gede banget, teman-teman. Kasus Senturi harusnya merefleksi Partai Biru untuk tidak menggocek isu ijazah palsu Jokowi yang ternyata asli. Waduh. Ini netizen kalau membongkar jejak digital, jejak rekam, luar biasa juga ya. Asia Sentinel, SBY di pusaran kasus Senturi. Asia Sentinel mengungkap hasil investigasinya tentang dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Senturi. Tidak main-main, Asia Sentinel menyebutkan SBY diduga terlibat skandal uang hingga 12 miliar dolar Amerika Serikat dan menurut media ini SBY telah mencucinya ke sejumlah bank internasional. Bahkan sejumlah mantan anggota Pansus Senturi membenarkan data tersebut. Saya akan langsung membahas masalah ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, mantan anggota Pansus Hak Angket Senturi. Di studio ada Mas Misbakun. Selamat pagi Mas Misbakun. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Wow. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak
Kasmujo. Saat ini Bapak beliau Kasmujo. sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Penulisan Sesuai nama ya. Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah, serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Wah, luar 8. biasa. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. Wah, selesai UGM Suruh CS nih. juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, Keren terima ya Bu kasih. Rektor. Iya. Nah, ini kondisi keributan-keributan kecil yang terjadi di acara Rakyat Bersuara kemarin, teman-teman. Waduh, ribut ya kan, pendukung Pak Jokowi dan pendukung Ray Suro CS nih. Tunjuk-tunjukkan ya kan. Ada Fritz lagi. Terus sama Fendi ya kan. Rame rupanya. Bawa poster-poster ya kan, selebaran-selebaran. Terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi yang sisa 5 lagi ya Pak, belum diperiksa ya? Ya, jadi kami update tentang penanganan terkait tentang dugaan ijazah. Terkait tentang klaster 1 dan 2, klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada gelar perkara khusus ya. Yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus dulu. Itu ya. Terima kasih. Kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Gak usah ragu-ragu, mana jenderal itu? Suruh menghadap saya. Suruh menghadap saya. Waduh, keren banget Pak Presiden. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Betul, jangan-jangan anakmu yang nakal ya kan. Benar.
Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu. Tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar. Perlu didikan khusus itu, Pak. Kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru, dia membalas gitu loh. Merasa dirinya jagoan. Ada waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan. Ada. Dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu. Wow. Langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Waduh. Masalah besar itu bagi kepala sekolah. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Wah, luar biasa. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal itu. Nggak mungkin lah, Pak. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar.